Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini, tempat kita selalu belajar hal-hal baru dan menarik. Hari ini kita akan ngobrolin sesuatu yang lagi hype banget. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence, sering kita sebut AI. Tapi, kita nggak cuma bahas definisinya secara umum, kita akan coba bedah dari sudut pandang yang lebih unik dan mencerahkan, yaitu dari perspektif Islam. Siap? Yuk, kita mulai. Bayangkan dulu, apa sih AI itu sebenarnya? Seringkali kita dengar istilah yang rumit, teknologi tinggi, dan mungkin sedikit menakutkan. Tapi sebenarnya definisi AI itu simple kok. AI adalah upaya untuk membuat mesin, khususnya komputer, berpikir dan bertindak seperti manusia. Ini bukan berarti mesin itu jadi punya perasaan atau kesadaran kayak kita, tapi mereka bisa melakukan tugas-tugas yang biasanya butuh kecerdasan manusia. Misalnya AI bisa belajar dari data, memecahkan masalah, mengenali pola, bahkan memahami bahasa kita. Contoh paling gampang, saat kamu minta asisten virtual di HP-mu untuk putar lagu, itu AI sedang bekerja. Atau saat aplikasi navigasi kasih tahu jalan tercepat, itu juga AI. Intinya, AI itu alat pintar yang kita ajarkan untuk meniru kemampuan berpikir kita. Nah, sekarang mari kita kaitkan ini dengan perspektif Islam. Islam mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, dibekali akal dan kemampuan untuk berpikir, berkreasi, dan memakmurkan bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat At-Tin ayat 4, "Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya." Ayat ini menegaskan keistimewaan kita sebagai manusia. Lantas, bagaimana teknologi AI cocok dalam kerangka ayat ini? Sahabat Kang Herman yang dirahmati Allah, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menuntut ilmu, berpikir, dan berinovasi. Al-Quran penuh dengan ayat-ayat yang mendorong kita untuk merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memanfaatkan karunia-Nya. Membuat teknologi AI bisa jadi bagian dari upaya ini. AI adalah buah dari akal manusia yang Allah anugerahkan. Dengan akal inilah kita bisa mengembangkan teknologi yang canggih. Dari sudut pandang Islam, AI itu bukan makhluk hidup yang punya ruh atau kesadaran seperti manusia. AI adalah alat, sebuah ciptaan dari ciptaan Allah, yaitu akal manusia. Sama seperti pisau, mobil, atau internet. Alat-alat ini bisa membawa manfaat besar, tapi bisa juga disalahgunakan. Intinya ada pada niat dan cara kita menggunakannya. Pemanfaatan AI dalam Islam harus selaras dengan nilai-nilai syariah. Apa saja itu? Pertama, kemaslahatan atau kebaikan bagi umat manusia. AI harus digunakan untuk hal-hal positif, seperti memajukan ilmu pengetahuan, membantu pekerjaan yang sulit, meningkatkan kualitas hidup, atau bahkan untuk dakwah, seperti yang dilakukan Kang Herman melalui channel ini. Contohnya, AI bisa membantu dokter mendiagnosis penyakit lebih cepat, membantu petani meningkatkan hasil panen, atau mengembangkan sistem transportasi yang lebih efisien. Ini semua sejalan dengan ajaran Islam yang mendorong kita untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Kedua, keadilan. AI tidak boleh digunakan untuk diskriminasi, menipu, atau merugikan orang lain. Algoritma AI harus dirancang agar adil dan tidak bias. Dalam Islam, keadilan adalah pilar utama. Allah sangat mencintai orang-orang yang berlaku adil. Jadi, jika AI digunakan untuk membuat keputusan penting, pastikan keputusan itu didasarkan pada prinsip keadilan. Ketiga, amanah dan tanggung jawab. Para pengembang dan pengguna AI memiliki tanggung jawab besar. Kita harus memastikan AI tidak disalahgunakan untuk hal-hal yang haram atau merusak. Misalnya, jangan sampai AI digunakan untuk menyebarkan hoax, konten negatif, atau melakukan pengawasan yang melanggar privasi dan hak asasi manusia. Ingatlah sahabatku, Islam mengajarkan kita untuk menjaga amanah dan bertanggung jawab atas setiap perbuatan kita. Keempat, tidak melampaui batas. Meskipun AI bisa meniru kecerdasan manusia, kita harus selalu ingat bahwa AI itu bukan Tuhan atau pengganti Tuhan. AI tidak punya kehendak bebas, ruh, atau kesadaran spiritual. Ia tidak bisa merasakan cinta, benci, atau iman. Manusia tetaplah makhluk tertinggi yang punya fitrah dan hubungan langsung dengan Sang Pencipta. Menuhankan atau mengkultuskan AI adalah perbuatan syirik yang jelas dilarang dalam Islam. Jadi definisi AI dari sudut pandang Islam itu mudah dipahami. AI adalah teknologi cerdas yang diciptakan oleh akal manusia, anugerah dari Allah, untuk membantu mempermudah kehidupan dan mencapai kemaslahatan umat.
asalkan digunakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Ini bukan tentang menakuti AI atau melarang perkembangannya. Justru sebaliknya, Islam mendorong kita untuk menjadi pelopor dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, selama itu membawa kebaikan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Kita bisa menjadi ilmuwan muslim yang juga ahli dalam AI untuk memastikan bahwa teknologi ini berkembang di jalan yang benar. Bayangkan potensi AI untuk dunia Islam. Membantu penerjemahan dan pemahaman Al-Quran dan hadis dengan lebih baik. Mengembangkan aplikasi untuk belajar agama yang interaktif. Meningkatkan efisiensi pengelolaan zakat atau wakaf, bahkan membantu penelitian ilmiah di berbagai bidang yang bermanfaat bagi umat. Semua ini adalah contoh bagaimana AI bisa menjadi wasilah atau perantara kebaikan. Tapi ingat, tantangannya adalah bagaimana kita bisa terus membimbing perkembangan AI ini agar tetap berada di koridor etika dan syariah. Ini butuh pemikiran yang mendalam, dialog yang konstruktif antara ulama dan ilmuwan, serta kesadaran dari semua pihak. Pesan pentingnya adalah, jangan takut pada teknologi, tapi jadilah penggunanya yang bijak. Islam selalu relevan di setiap zaman, dan ajarannya bisa membimbing kita dalam menghadapi setiap kemajuan, termasuk AI. Kita sebagai umat muslim punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa teknologi seperti AI digunakan untuk membawa kebaikan bagi seluruh alam semesta, sesuai dengan misi Islam sebagai rahmatan lil alamin. Semoga penjelasan ini mudah dipahami dan memberikan pencerahan ya sahabat. Teknologi AI ini memang luar biasa, dan sebagai umat yang berakal, kita punya peran besar untuk mengarahkannya ke jalan yang berkah. Terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe channel Kang Herman kalau kamu suka dengan konten seperti ini, dan tinggalkan komentarmu di bawah. Mari kita diskusikan lebih lanjut. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.